Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kumala Dewi, mahasiswi semester 3, program studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan dan mental. Langsung saja, di sini ada pengertian dari kecerdasan. Nah, kecerdasan itu adalah kemampuan yang mencakup berbagai karakteristik, keahlian, dan bakat seseorang atau suatu kemampuan tunggal yang spesifik. Selanjutnya ada jenis kecerdasan. Jadi berdasarkan dari berbagai sumber, terdapat beberapa jenis kecerdasan dalam psikologi yang telah diidentifikasi oleh para ahli. Nah, untuk jenis kecerdasannya yaitu ada 9. Pertama adalah kecerdasan logika matematika. Nah, kecerdasan logika matematika ini adalah kemampuan dalam berpikir logis, menyelesaikan masalah matematis, dan menggunakan pola analitis. Lalu, kecerdasan yang kedua ada kecerdasan linguistik. Nah, kecerdasan linguistik ini adalah kemampuan dalam menggunakan kata-kata secara efektif, baik dalam berbicara maupun menulis, serta memahami dan menginterpretasikan bahasa dengan baik. Terus, kecerdasan yang ketiga ada kecerdasan interpersonal dan kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan interpersonal ini atau kecerdasan emosional ini adalah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain serta mengelola emosi dengan baik. Selanjutnya, kecerdasan yang keempat ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ini adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk kesadaran diri, motivasi, dan pengaturan diri. Lalu, kecerdasan yang kelima ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini adalah kemampuan dalam menghargai, terus memahami dan membuat musik, serta memiliki sensitivitas terhadap ritme, melodi, ataupun nada. Lalu, kecerdasan yang keenam ada kecerdasan visual atau spasial. Kemampuan ini adalah kemampuan dalam memahami ruang, bentuk, serta memiliki imajinasi visual yang kuat. Terus yang ketujuh yaitu kecerdasan tubuh atau kinestetik. Kecerdasan ini adalah kemampuan dalam menggunakan tubuh secara koordinatif seperti atletik, terus tari, ataupun keterampilan fisik lainnya. Lalu kecerdasan yang ke-8 yaitu kecerdasan naturalis, yang mana kecerdasan ini adalah kemampuan untuk mengenali dan mengelompokkan elemen-elemen alam seperti flora ataupun fauna. Lalu kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan eksistensial ini adalah kecerdasan untuk mempertanyakan makna dari kehidupan serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang eksistensi dan tujuan hidup. Selanjutnya ada faktor-faktor dalam kecerdasan. Di sini ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor penilaian atau judgment, yaitu faktor yang mencakup kemampuan seseorang dalam menilai situasi dan membuat keputusan yang tepat. Lalu faktor yang kedua ada faktor pengertian atau comprehension, yang mana faktor ini adalah faktor yang melibatkan kemampuan seseorang dalam memahami informasi dan konsep-konsep yang kompleks. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu faktor penalaran atau reasoning, yaitu faktor utama kecerdasan yang melibatkan kemampuan seseorang dalam berpikir logis dan mampu menarik kesimpulan dari informasi yang ada. Selanjutnya ada pengertian dari mental. Nah, dalam perspektif psikologi, mental ini merujuk pada aspek-aspek kognitif dan emosional individu, termasuk pikiran, perasaan, persepsi, dan proses kognitif lainnya. Mental juga dapat merujuk pada kesehatan mental yang melibatkan keseimbangan psikologis dan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan tuntutan kehidupan sehari-hari. Terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan mental. Di sini ada 8 faktor. Faktor pertama yaitu genetika atau pewarisan genetik dapat memainkan peran dalam merentang emosi dan respon terhadap stres.
Lalu faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini seperti dukungan sosial, terus kondisi kehidupan, dan pengalaman masa kecil dapat mempengaruhi kesehatan mentalnya juga. Terus faktor yang ketiga yaitu stres. Nah, beban stres yang tinggi ini baik dari faktor pekerjaan, hubungan, ataupun kehidupan sehari-hari ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental. Lalu, faktor yang keempat adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang buruk itu dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan sebaliknya. Faktor yang kelima yaitu ketidakseimbangan kimia otak. Perubahan dalam keseimbangan zat kimia di otak dapat memainkan peran dalam gangguan mental. Lalu yang keenam ada trauma atau pengalaman traumatis. Nah, pengalaman trauma atas kejadian yang mengganggu itu dapat berdampak juga pada kesehatan mental seseorang. Terus yang ketujuh itu ada gaya hidup. Faktor-faktor seperti pola tidur, aktivitas fisik, dan kebiasaan makan itu juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dari seseorang. Terus faktor yang terakhir yaitu pemenuhan kebutuhan psikologis. Nah, pemenuhan kebutuhan dasar psikologis itu seperti rasa pencapaian, koneksi sosial, dan otonomi itu dapat berkontribusi pada kesehatan mental kita juga. Baik teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.